Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apakah kalian masih ingat kepada kakek tua yang bernama Zulkarnain Al-Kaburi? Kemarin kami sudah bahas bagaimana si kakek di dalam menjelaskan isi kitab yaitu karya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Dan kami sudah bongkar bahwa si kakek itu berbohong, dusta itu, atau dia tidak paham karena memang dia tidak bisa ngaji kitab. Ya, kakek itu memang tidak bisa ngaji kitab, namanya Zulkarnain itu. Lah, ketika kami bahas itu kebohongan dia masih ngeyel. Akhirnya kan sebelumnya itu memang kami sudah ajak dia diskusi, teman-teman. Lalu setelah itu dia menanggapi bahwa yang ia baca itu sudah benar, yaitu Imam Syafi'i menyatakan lebih senang sholat tarawih 11 rakaat. Dia ngeyel masih ya. Padahal sudah sangat jelas, dan di kitab itu punya kami di juz pertama halaman 154 terbitan Darul Jauzi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab tentang jumlah qiyamul Ramadan atau salat tarawih? Wa ahabbu ilayya isruna li annahu ruwiya an Umarah wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi thalathin. Sangat tegas, sangat jelas Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa saya lebih senang sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu dilaksanakan 20 rakaat. Hal itu berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Begitu juga di kota Mekah dilaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan sebanyak 20 rakaat. Kemudian mereka itu witir 3 rakaat. Itu di kitab bukan 11 yang disenangi Imam Asy-Syafi'i, bukan. Akhirnya kan dia itu ngeyel. Nah, kami ajak dia lagi untuk diskusi, tetapi dia banyak alasan. Dia harus merubah Madurinya itu, teman-teman. Kan kasihan orang Madura itu pintar-pintar, nggak seperti si kakek ya. Jadi kalau orang pintar diajak diskusi kok lari, ini kan ada tanda tanya, teman-teman ya. Makanya yang cocok itu bagi kami, dia itu siapa ya? Ya kakek Zulkarnain Al-Kaburi ya, ngene teman-teman ya, Al-Kaburi berarti. Lah kemudian dia bikin konten, katanya dia itu sudah terakhir mau nanggapi kami. Jangan terakhir lah kalau memang mau diskusi. Jangan terakhir gitu ya. Apa kalau terakhir gak seru nanti endingnya, kasihan umat ini. Kadung sudah semangat mau menonton diskusi antara Sani Uye dengan Zulkarnain Al-Kaburi gitu loh. Kan kasihan umat kalau Anda lari. Saya masih belum jawab itu hadis ya. Santuy. Saya masih simpan itu dalil-dalil saya. Kenapa? Takut ini apa ya? Langsung sekak mat. Kan langsung habis Anda itu. Ini masih kita ya satu persatu lah dari kebohongan Anda dulu atas nama Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Kemudian di videonya katanya dia terakhir mau nanggapi Sani Uye. Iyalah, kalau nggak terakhir tambah malu Anda itu. Tambah saya kejar Anda. Ya Allah. Terus dia ngomong, teman-teman, semua konten saya itu katanya itu kosong ya, kosong. Intinya lah nggak ada dalilnya lah atau apalah maksud dia. Gini aja Pak Dol ya, kakek Dol Zulkarnain Al-Kaburi. Kalau semua konten saya ada yang salah, ketika saya nanggapi beberapa sutat-sutat Wahabi, diantaranya Farhan Abu Furaihan, terus Badrus Salam LC Al-Wahabi itu, kalau memang ada yang salah, ayo penuhi itu, penuhi sayembara yang saya lakukan. Saya kasih sayembara di sana. Siapa yang bisa membela pernyataan Badrus Salam LC Al-Wahabi maupun Farhan Abu Furaihan yang mengatasnamakan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu',
kata Farhan Abu Furaihan, kata Badrus Salam Al-Wahabi, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat, katanya. Dan saya bantah itu tidak benar, bohong, dusta atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sebab Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sendiri dengan tegas, sangat jelas sekali, Imam An-Nawawi termasuk bagian ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tepat di juz kedua, atau cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tepat di juz ke-7 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Anda itu kalau bisa seluruh Wahabi Indonesia gabung jadi satu untuk memenuhi debat dengan saya Sani Uye untuk membela yang namanya Badrus Salam Al-Wahabi. Saya kasih hadiah Anda 27 juz kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab akan saya berikan, akan saya hadiahkan jika satu orang pun di antara Wahabi seluruh Indonesia yang mampu membela, termasuk Anda kakek mungkin, kakek Zulkarnain Al-Kaburi. Ayo, Zulkarnain Al-Kaburi, kalau konten saya tidak ada yang berbobot, tidak ada dalil, monggo tanggapi, monggo Anda menjadi wakil daripada Sultan Wahabi seluruh Indonesia membela pernyataan Badrus Salam Al-Wahabi. Itu konten saya isinya. Saya itu ingin menjaga amanah ilmu. Walaupun saya seumpama saya tidak senang dengan orang yang begini, tapi orang itu benar, maka saya tidak akan pernah menyalahkan. Begitu juga seharusnya Anda. Walaupun Anda tidak senang orang yang melafadzkan niat, tetapi ketika ada orang yang sepemikiran dengan Anda, apabila Anda orang yang benar-benar adil di dalam menilai kebenaran, Anda tetap tidak akan setuju kepada orang tadi yang satu pemikiran dengan Anda apabila dia melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kenapa? Karena Anda paham kita tidak boleh berbohong ketika berceramah, kita tidak boleh dusta saat kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada umat, apalagi atas nama ulama. Itu seharusnya kalau mau dakwah Islamiyah yang sesungguhnya. Bukan Anda langsung memvonis konten orang itu nggak ada dalilnya, percuma, padahal Anda tidak bisa untuk membantah. Anda nggak bisa untuk membantah. Apa yang Anda itu mau bantah untuk konten kami? Ayo, apa bahan Anda? Baca hadis nggak bisa, baca kitab nggak bisa, nahwu shorof nggak bisa. Modal apa? Modal nekat. Hah? Kalau cuma ceramah terjemahan, Allah kecil, kecil. Orang sombong harus disombongi, pendusta harus dibantah. Gak boleh tanpa pandang bulu. Oh iya, saya ingatkan pada Anda, kakek tua Zulkarnain Al-Kaburi, Anda tak usah berbicara akhlak saat Anda dikritik oleh seseorang, sebab akhlak Anda jauh kurang ajar daripada orang yang mengkritik Anda. Anda itu membid'ahkan ini, membid'ahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu tanpa dasar, tanpa memahami perbedaan pendapat ulama. Itu justru lebih kurang ajar. Sangat kurang ajar Anda itu. Anda sudah berani mengkritik sholat tarawihnya di kota Mekah dan kota Madinah. Berapa juta umat Islam berarti kau salahkan? Lalu Anda itu merasa sopan, Anda merasa punya akhlak. Akhlak apa kalau bukan su'ul akhlak, su'ul khuluq, su'ul akhlak? Buruk perangainya, buruk moralnya, buruk akhlaknya. Itu loh, gak usah Anda bicara akhlak. Akhlak Anda merosot sekali, akhlak Anda keji sekali, tuduhan Anda keji sekali, tak punya bukti. Ngomongin konten saya, konten Anda itu piye?
diajak diskusi lari. Katanya mau membela kebenaran. Bagaimana mungkin kebenaran akan tegak kalau pemilik kebenaran yang merasa benar seperti Anda sendiri, seperti Anda semua nanti kan pecundang kabeh. Mari tegakkan kebenaran. Kalau memang Anda merasa benar, ayo diskusi. Kakekku tersayang, ayo diskusi. Kenapa lari? Katanya gue bodoh. Masa orang pintar lari dengan orang bodoh? Ini masih orang bodohnya. Bagaimana kalau saya sudah pintar? Tunggu saja. Ini akan terus menerus agar umat ini sadar siapa Anda, bagaimana kualitas otak Anda. Akan berlanjut video kami. Ya efek kan? Efek. Anda nanggapi video kami? Hah? Kemarin siapa nanggapi diajak diskusi juga gak mau. Lari, ngeles. Itulah Al-Kaburi. Al-Kaburi. Makanya jangan macem-macem dengan Sani Uye. Jangan macem-macem, saya ingatkan. Men, penampilan gue gak kayak ustadz. Penampilan gue gak bersurban. Biar masyarakat paham bahwa ilmu itu bukan untuk siapa yang pakai surban, tapi ilmu itu untuk siapa yang banyak belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.